Satu kondisi mendengar bacaan imam itu lebih afdol daripada membaca surat. Kondisi lain, membaca surat itu lebih afdol daripada hanya diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa melindungi, meridhoi, serta memberkahi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ketika kita sedang sholat berjamaah, sedangkan posisi kita menjadi makmum, sebagian dari kita bertanya-tanya, apakah kita harus membaca surat Al-Fatihah di belakang imam atau tidak? Nah, mengenai hal ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mewajibkan untuk membacanya dan ada juga yang mewajibkan untuk diam. Ada dua hadis yang menjadi dalil wajibnya membaca surat Al-Fatihah di belakang imam. Hadis yang pertama dari Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah." Kemudian hadis yang kedua dari Abu Hurairah, hadisnya marfu sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang melaksanakan sholat dan tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya, maka sholatnya itu kurang. Bahkan perkataan ini diulang oleh Rasulullah sampai 3 kali. Berkebalikan dengan dalil yang tadi, ada beberapa dalil yang memerintahkan agar makmum diam ketika imam membaca surat, karena bacaan imam itu sudah dianggap sebagai bacaan makmum. Di antara dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 204, "Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapat rahmat." Kemudian dalil lainnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Barang siapa yang sholat di belakang imam, maka bacaan imam menjadi bacaan untuknya." Namun sedikit catatan, hadis ini dikritisi oleh para ulama. Hadis lainnya lagi adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Jika imam takbir, maka bertakbirlah. Jika imam ruku, maka rukulah. Jika imam bangkit dari ruku, maka bangkitlah. Jika imam membaca Sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah Rabbana walakal hamd. Dan jika imam sujud, maka sujudlah." Dalam riwayat Muslim pada hadis Abu Musa terdapat tambahan, "Jika imam membaca Al-Fatihah, maka diamlah." Dalam menyikapi dua macam dalil yang seolah-olah bertentangan ini, metode yang diambil para ulama adalah menjama dalil-dalil yang sudah ada selama itu memungkinkan. Syekh Ahmad Syakir rahimahullah berkata, jika dua hadis bertentangan secara zahir, jika memungkinkan untuk dijama di antara keduanya, maka jangan beralih pada metode yang lain. Wajib ketika itu beramal dengan mengkompromikan keduanya terlebih dahulu. Menggabungkan atau mengkompromikan atau menjama dalil itu lebih didahulukan daripada melakukan tarjih atau memilih yang lebih kuat, karena menjama adalah menggunakan dalil yang ada jika memungkinkan, sedangkan mentarjih adalah menghilangkan salah satu dalil yang dianggap lemah. Demikian pelajaran yang sudah kita kenal di dalam ilmu usul, sehingga lebih tepat melakukan ijma atau kompromi dalil selama itu memungkinkan. Imam Ibnu Taimiyah pernah ditanya mengenai hukum membaca Al-Fatihah di belakang imam. Beliau mengatakan bahwa para ulama telah berselisih pendapat karena umumnya dalil dalam masalah ini. Nah, pendapat ini terbagi menjadi 3. Dua pendapat pertama, ada yang menyatakan tidak membaca surat sama sekali di belakang imam, dan yang lainnya menyatakan membaca surat dalam segala keadaan. Pendapat ketiga, dan pendapat ini yang kebanyakan dianut oleh para ulama salaf, yang menyatakan bahwa jika makmum mendengar bacaan imam, maka hendaklah ia diam dan tidak membaca surat, karena mendengar bacaan imam itu lebih baik daripada membacanya. Tetapi jika makmum tidak mendengar bacaan imam, barulah ia membaca surat tersebut, karena dalam kondisi ini membaca lebih baik daripada hanya diam. Satu kondisi mendengar bacaan imam itu lebih baik daripada membaca surat, sedang dalam kondisi lain membaca surat itu lebih afdol daripada hanya diam.
Demikianlah pendapat mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, para ulama Malikiyah dan Hambali, juga sekelompok ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah berpendapat demikian. Ini juga menjadi pendapat Imam Asy-Syafi'i yang terdahulu dan pendapat Imam Muhammad bin Al-Hasan. Ada dua pendapat dalam mazhab Hambali. Yang lebih masyhur adalah yang menyatakan sunnah. Inilah yang menjadi pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam pendapatnya yang terdahulu. Imam Ibnu Taimiyah selanjutnya menyatakan yang dimaksud di sini adalah tidak mungkin kita beramal dengan mengumpulkan seluruh pendapat. Akan tetapi puji syukur kepada Allah, pendapat yang sahih adalah pendapat yang berpegang pada dalil syar'i, sehingga nampaklah kebenaran. Intinya membaca surat Al-Fatihah di belakang imam, kami katakan bahwa jika imam menjaharkan bacaannya, maka cukup kita mendengar bacaan tersebut. Jika tidak mendengar karena posisi kita terlalu jauh dari imam, maka hendaklah membaca surat tersebut. Inilah pendapat Imam Ahmad dan selainnya. Namun jika tidak mendengar karena ia tuli atau ia sudah berusaha untuk mendengar tetapi tidak paham apa yang diucapkan oleh imam, maka di sini ada dua pendapat di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Pendapat yang terkuat tetap membaca surat Al-Fatihah karena yang afdol adalah mendengar bacaan atau membacanya. Dalil yang menunjukkan bahwa bacaan imam juga menjadi bacaan bagi makmum dapat dilihat pada hadis Abu Bakrah di mana dia tidak disuruh untuk mengulangi sholatnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalan Al-Hasan dari Abu Bakrah bahwasannya ia mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ruku. Lalu Abu Bakrah ruku sebelum sampai ke shaf. Lalu ia menceritakan kejadian yang ia lakukan tadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga Allah menambah semangat untukmu, namun jangan diulangi." Lalu bagaimana dengan hadis tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah? Ada dua jawaban yang bisa diberikan. Yang pertama, yang dimaksud oleh hadis tersebut adalah tidak sempurna sholatnya. Yang menunjukkan maksud seperti ini adalah dalam hadis Abu Hurairah, yang mana dalam hadis tersebut disebutkan tidak sempurna. Kemudian jawaban yang kedua, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalamnya. Hadis ini berlaku bagi imam, orang yang salat sendiri, dan makmum ketika sholat sirriyah atau sholat yang tidak dikeraskan bacaannya. Adapun makmum dalam sholat jahriyah, maka bacaan imam adalah bacaan bagi makmum. Syekh Sholeh Al-Fauzan rahimahullah memilih pendapat yang hati-hati dalam masalah ini. Beliau mengatakan, apakah membaca Al-Fatihah itu wajib bagi setiap yang sholat ataukah hanya bagi imam dan orang yang sholat sendiri saja? Kemudian beliau hafizahullah menjawab, masalah ini mendapat perselisihan di antara para ulama. Makmum tetap membaca surat Al-Fatihah pada sholat yang imam tidak menjaharkan bacaannya. Begitupun pada sholat jahriyah ketika imam diam setelah membaca surat Al-Fatihah. Jadi itu teman-teman beberapa pendapat mengenai apakah makmum membaca surat Al-Fatihah di belakang imam atau tidak. Semoga penjelasan tadi bisa sedikit memberikan pemahaman kepada teman-teman dan kemudian bisa teman-teman amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.